Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Nurkumala, NIM T2017-1379. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas. Jadi, penelitian tindakan kelas itu adalah upaya mengembangkan pembaharuan atau pengkajian masalah untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar dengan melakukan penindakan di kelas. Jadi, penelitian ini dikhususkan untuk masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya dalam melakukan pengkajian, peneliti harus memperhatikan prosedur penelitian tindakan kelas yang meliputi beberapa siklus. Adapun siklus pada penelitian difokuskan pada 4 kegiatan pokok. Yang pertama ada perencanaan tindakan, yang kedua ada pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, perencanaan tindakan ini adalah tahapan yang pertama. Nah, di sini ada 3 kegiatan dasar, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menelaah masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan dibahas ini, yang pertama, harus real dan on the job problem oriented. Maksudnya, masalah yang dipilih ini harus benar-benar ada dan terjadi, jadi tidak boleh dibuat-buat. Nah, kemudian on the job problem oriented ini maksudnya masalah itu ada di bawah kewenangan guru untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian masalah yang dipilih itu harus masalah yang perlu untuk dipecahkan atau problematik. Jadi, masalah yang dipilih ini adalah masalah-masalah yang memang benar-benar mendesak, harus segera ditemukan solusinya atau segera dipecahkan. Kemudian harus memberi manfaat yang jelas. Jadi, masalah yang dipilih itu ketika nanti sudah ditemukan solusi atau sudah dipecahkan masalahnya, nah itu solusi itu harus bisa memberikan manfaat yang jelas. Kemudian masalah PTK harus bisa dipecahkan dan ditangani. Jadi masalah dalam PTK ini harus diselesaikan sampai tuntas. Harus ditemukan solusinya. Kemudian adalah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini maksudnya peneliti itu mencari sebab-sebab dari masalah tersebut. Kenapa bisa timbul masalah tersebut? Nah, selanjutnya adalah pemecahan masalah. Nah, pada pemecahan masalah inilah peneliti diharapkan bisa menuangkan ide-idenya untuk menemukan solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah. Nah, di sini peneliti perlu memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi atau alternatif yang akan digunakan. Kemudian ada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan adalah rangkaian proses aktualisasi ide-ide atau penerapan suatu rancangan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi sesuatu yang sudah direncanakan oleh peneliti pada tahap pertama tadi, nah itu kemudian diterapkan atau diimplementasikan pada tahap kedua ini, yaitu pelaksanaan tindakan.
Nah, tentu pelaksanaan tindakan ini harus sesuai dengan apa-apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian adalah pengamatan tindakan. Nah, kegiatan ini yaitu mengamati pada waktu tindakan sedang dilakukan. Setelah itu, peneliti menjelaskan hasil observasi partisipatif dengan menganalisis aspek-aspek berdasarkan lembar observasi. Jadi, pengamatan ini dilakukan ketika tindakan sedang berlangsung. Nah, kemudian setelah tindakan sudah dilakukan, kemudian peneliti menjelaskan hasil observasi partisipatif, yaitu hasil observasi dari tindakan pelaksanaan. Kemudian yang keempat adalah refleksi, yaitu kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan untuk identifikasi sebagai bahan tindak lanjut. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari siklus penelitian tindakan kelas. Ini bisa dilihat pada siklus pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian jika pada siklus pertama ini dan sudah pada tahap refleksi tetapi masih belum menemukan solusi yang tepat atau masalahnya itu belum terpecahkan, maka dilanjutkan pada siklus kedua, yaitu kembali pada perencanaan. Tapi perencanaan di sini sudah merupakan tindak lanjut dari refleksi siklus pertama. Nah, jadi perencanaan siklus kedua itu sudah berbeda dengan perencanaan di siklus pertama. Nah, setelah perencanaannya selesai, kemudian lanjut ke pelaksanaan tindakan siklus kedua, pengamatan, dan kemudian refleksi. Nah, pada refleksi ini jika dirasa belum menemukan solusi yang tepat, masalahnya itu belum terpecahkan, maka dilanjutkan pada siklus ketiga. Namun jika solusinya itu sudah tepat dan masalah itu sudah terselesaikan, maka cukup berhenti pada siklus kedua. Tidak perlu dilanjutkan pada siklus ketiga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.